Halo Sobat Bahari, sebelum berlayar, penting bagi kita untuk mengenal alat-alat keselamatan yang ada di kapal perikanan. Alat-alat ini berfungsi melindungi kita ketika terjadi keadaan darurat di laut. Mari kita pelajari satu persatu. Yang pertama, life jacket atau jaket pelampung. Jaket ini berfungsi menjaga tubuh agar tetap mengapung di air ketika kita tercebur ke laut. Pastikan ukuran sesuai tubuh, tali pengikat terpasang kuat, dan reflektor dalam kondisi baik. Secara umum, ada dua jenis jaket pelampung. Yang pertama, ada inflatable life jacket, yaitu jaket pelampung yang akan mengembang secara otomatis saat terkena air. Yang kedua, yaitu ada foam life jacket, yaitu jaket pelampung yang berbahan busa yang sudah memiliki daya apung tetap. Prosedur penggunaan life jacket. Prosedur penggunaan life jacket sebagai berikut. Pertama, ambil jaket pelampung dari tempat penyimpanan. Kenakan dari kepala ke badan. Lalu pasangkan pengait di dada dan kencangkan tali pinggang. Kedua, pastikan semua pengikat terpasang rapat dan tidak longgar. Ketiga, setelah itu siap digunakan saat terjadi keadaan darurat. Ya, selanjutnya yang kedua itu ada life buoy atau pelampung cincin. Alat ini digunakan untuk menolong seseorang yang jatuh ke laut. Biasanya diletakkan di sisi kapal agar mudah dijangkau dan dilengkapi dengan tali pelempar. Prosedur penggunaan lifebuoy. Prosedur penggunaan lifebuoy sebagai berikut. Pertama, ambil pelampung dari dudukannya dengan cepat. Kedua, pegang tali pelempar, pastikan tidak terbelit. Ketiga, arahkan ke arah korban, lalu lemparkan pelampung hingga jatuh di dekat korban. Keempat, setelah korban berhasil meraihnya, tarik tali secara perlahan hingga korban berada di sisi kapal dan dapat diselamatkan dengan aman. Berikutnya ada life raft atau rakit penolong. Rakit ini digunakan sebagai tempat evakuasi ketika kapal harus ditinggalkan dalam keadaan darurat. Life raft akan mengembang otomatis saat dilempar ke laut. Prosedur peluncuran life raft. Prosedur peluncuran life raft sebagai berikut. Pertama, lepaskan pengikat rakit penolong dari dudukannya di kapal. Kedua, lemparkan rakit ke laut di sisi bawah angin agar tidak terbawa arah api atau asap. Ketiga, tarik tali peluncur dengan kuat hingga rakit mengembang otomatis. Keempat, setelah rakit siap, awak kapal naik ke dalam secara bergantian dengan tertib dan tanpa panik. Kelima, setelah semua naik, potong tali pengikat dengan pisau yang tersedia di rakit, lalu dayung menjauh dari kapal dengan jarak aman. Selanjutnya ada red hand flare atau isyarat marah bahaya untuk malam hari. Alat ini digunakan untuk memberikan sinyal visual agar kapal lain atau tim penyelamat dapat mengetahui posisi kita. Alat ini hanya digunakan dalam keadaan darurat saja. Prosedur penggunaan red hand flare. Prosedur penggunaan red hand flare sebagai berikut. Pertama, ambil flare dari tempat penyimpanan darurat. Kedua, lepaskan tutup pelindung pada bagian atas. Ketiga, pegang flare dengan posisi tegak dan jauhkan dari wajah serta tubuh. Keempat, tarik pemicu atau nyalakan sesuai petunjuk yang tertera pada label. Kelima, arahkan flare ke atas dan biarkan menyala hingga padam dengan sendirinya. Keenam, setelah selesai, buang dengan aman ke laut agar tidak membakar permukaan kapal. Flare ini digunakan ketika malam hari agar posisi kita dapat dilihat oleh tim penyelamat. Ya, untuk yang terakhir ada smoke signal atau isyarat asap. Alat ini digunakan pada siang hari sebagai tanda marah bahaya. Asap berwarna oranye atau merah akan terlihat jelas di udara dan di laut, membantu tim penyelamat menemukan posisi kita. Prosedur penggunaan smoke signal sebagai berikut. Pertama, ambil smoke signal dari tempat penyimpanan, lepaskan penutup bawah, dan aktifkan dengan menarik pemicu. Kedua, pegang dengan posisi tegak, jauhkan dari wajah dan tubuh. Ketiga, setelah menyala, letakkan di permukaan air agar asap keluar secara maksimal. Keempat,
Gunakan hanya dalam keadaan darurat dan pastikan tidak digunakan di dalam kapal atau life raft. Selain alat keselamatan di kapal, ada juga perlengkapan penting lainnya, yaitu alat pemadam kebakaran. Kebakaran bisa terjadi kapan saja, di ruang mesin, dapur, maupun dek kapal. Jadi, mari kita kenali jenis dan cara penggunaannya agar kita semua siap ketika terjadi kebakaran di kapal. Tahukah kamu apa itu APAR dan cara penggunaannya? Yang pertama, APAR adalah alat pemadam api ringan. APAR digunakan untuk memadamkan api kecil sebelum sempat membesar. Ada beberapa jenis APAR, diantaranya APAR Dry Chemical Powder untuk kebakaran akibat bahan bakar, gas, atau instalasi listrik. APAR Karbon Dioksida untuk kebakaran di ruang mesin atau panel listrik. APAR Foam untuk kebakaran cairan seperti solar dan oli. Untuk menggunakan APAR dengan benar, ikuti langkah-langkah sederhana dengan metode TANS. Tarik, arahkan, tekan, dan sapu. Pertama, tarik. Tarik pin pengaman yang terdapat di bagian atas tuas APAR. Pin ini berfungsi untuk mengunci agar APAR tidak tertekan secara tidak sengaja. Kedua, arahkan. Arahkan ujung nozzle atau selang APAR ke dasar api, bukan ke nyala apinya. Mengarahkan ke dasar api membantu memadamkan sumber kebakaran lebih efektif. Ketiga, tekan. Tekan tuas pegangan dengan kuat untuk mengeluarkan isi APAR. Pastikan posisi tubuh tetap aman dan stabil saat menyemprotkan. Keempat, sapu. Lakukan gerakan menyapu secara perlahan dan merata ke seluruh area sumber api, mengikuti arah angin hingga api benar-benar padam. Fokuskan penyemprotan pada titik api yang masih menyala, dan tetap jaga jarak aman dari sumber kebakaran. Selanjutnya adalah fire blanket atau selimut api. Fire blanket digunakan untuk memadamkan api kecil, terutama di dapur atau pakaian yang terbakar. Prosedur penggunaannya seperti ini. Pertama, keluarkan selimut api dari wadahnya. Genggamkan dengan kedua tangan dan jadikan selimut sebagai pelindung di depan tubuh. Kedua, tutupi api secara perlahan dari arah depan ke bawah. Jangan langsung menutup dari atas agar api tidak menyambar. Ketiga, biarkan selimut menutupi api selama beberapa detik sampai benar-benar padam. Fire blanket juga bisa digunakan untuk melindungi diri ketika harus melewati area berasap atau panas tinggi. Berikutnya adalah fire hydrant, yaitu sistem selang pemadam api yang biasanya ada di dek kapal. Alat ini digunakan untuk kebakaran yang lebih besar, seperti di ruang mesin atau bagian lambung kapal. Prosedur penggunaannya. Pertama, buka valve air dengan hati-hati untuk mengalirkan tekanan. Kedua, ulurkan selang pemadam hingga mencapai titik api. Ketiga, pegang ujung nozzle dengan kuat dan arahkan ke dasar api. Keempat, lakukan penyemprotan dengan gerakan menyapu dari sisi ke sisi. Kelima, pastikan posisi tubuh aman dan tidak melawan arah angin. Kebakaran terjadi karena 3 unsur utama yang disebut dengan segitiga api, yaitu panas, bahan bakar, dan oksigen. Jika salah satu dari 3 unsur itu dihilangkan, api akan padam. Karena itu, selalu periksa sumber panas di kapal, pastikan instalasi listrik aman, dan simpan bahan bakar jauh dari sumber api. Dalam keadaan darurat tertentu, seperti kebakaran besar, kebocoran parah, atau kapal hampir tenggelam, kita mungkin harus melakukan prosedur abandon ship atau meninggalkan kapal. Tapi ingat, semuanya harus dilakukan dengan tenang dan teratur. Berikut adalah prosedur abandon ship yang benar. Izin, Cap. Kalau terjadi kebakaran di Buritan. Di Buritan? Ya. Oke, siap. Prosedur abandon ship atau prosedur meninggalkan kapal. Langkah pertama yang paling penting adalah tetap tenang dan jangan panik. Ikuti semua instruksi dari nakoda atau perwira kapal. Nakoda adalah orang yang berwenang menentukan kapan kapal harus ditinggalkan.
Panik hanya akan memperburuk keadaan dan menghambat proses evakuasi. Sebelum meninggalkan kapal, pastikan semua awak kapal sudah mengenakan jaket pelampung dengan benar. Tali harus terikat kuat, peluit dan reflektor dalam kondisi siap pakai. Jangan membantu orang lain sebelum memastikan diri sendiri aman terlebih dahulu. Jika waktu memungkinkan, bawa perlengkapan darurat seperti flare, smoke signal, air minum, senter, atau kotak P3K. Tapi ingat, keselamatan diri lebih utama daripada barang bawaan. Jangan mengambil beban berlebih yang bisa menghambat gerak. Setelah siap, segera menuju titik kumpul atau master station yang sudah ditentukan. Di titik ini, seluruh awak kapal akan dihitung jumlahnya untuk memastikan tidak ada yang tertinggal. Jangan berlari atau berebut. Bergeraklah dengan cepat tapi tertib. Setelah life raft diluncurkan, melompat ke laut dengan posisi tangan menyilang di depan dada untuk menutupi hidung. Lalu berenang secara terlentang mendekati life raft dengan tujuan berenang terlentang agar dapat menghindar apabila ada benda yang jatuh ke arah kita. Setelah semua berada di dalam life raft, jauhkan life raft dari kapal menggunakan dayung agar tidak terkena bahaya seperti kebakaran atau ledakan. Setelah itu, aktifkan flare atau smoke signal untuk menarik perhatian tim penyelamat. Tetap tenang, saling membantu, dan hemat energi sebelum menunggu pertolongan datang. Mari kita tingkatkan kesadaran terhadap pentingnya kelengkapan alat keselamatan di atas kapal. Semoga kita semua dijauhkan dari segala mara bahaya.